Shalom. Bulan ini adalah bulan misi, di mana GSJA seluruh Indonesia merayakan bulan misi ini dengan mengadakan KKR. Bapak Gembala ada di Jogja saat ini untuk mengadakan KKR. Beberapa hari yang lalu kami sudah KKR di Gereja Yerusalem Baru. Mungkin ada yang ikut ya ke sana? Wah, puji Tuhan. Ya. Karena ini adalah bulan misi, maka tema firman pada sore hingga malam hari ini juga saya mengambil tema misi. Bapak Gembala suka ngomong pakai bahasa Inggris, saya ngikut dikit. Ya, judulnya Successful Missions. Katakan sama-sama, successful mission, artinya misi-misi yang sukses. Bagaimana kita mempunyai misi, merancang misi, mengikuti kegiatan misi sampai sebulan penuh, tapi nggak sukses. Percuma kan? Bagaimana kita bisa mencapai sebuah misi yang sukses. Yang diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Sehingga misi itu membawa dampak yang luar biasa. Apa salah satu dampaknya? Penambahan jiwa-jiwa. Tahun depan udah gak segini, mungkin 2 kali dari ini. Ya, kalau yang katakan amin berarti harus siap-siap beli yang sebelah ya. Karena kalau 2 kali ini gak muat, harus beli sebelah atau ke sana ya. Baru bisa muat 2 kali. Itu misi yang sukses, kelihatan ada hasil ya. Bagaimana? Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara bagaimana menurut Alkitab kita memiliki atau mempunyai misi yang sukses. Tidak hanya sekedar misi, tapi misi yang berhasil, yang sukses. Caranya adalah Matius 10 ayat 19 bisa ditayangkan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular sama nggak dengan licik seperti ular? Beda. Ini cerdik. Jadi kecerdikan ular yang kita ambil. Kepintaran ular yang kita ambil. Tapi kelicikan ular yang memperdaya Hawa sampai makan buah pohon yang dilarang Tuhan, itu jangan kita ambil. Kita mengadopsi yang baik-baik. Apapun boleh kita adopsi asal itu baik. Nah, kecerdikan ular, kepintaran ular, skillnya ular itu ya, itu yang kita ambil. Kita pelajari dan kita pakai kepandaiannya. Tapi kalau kelicikannya, kejahatannya jangan kita ambil, jangan kita pakai. Dan tulus seperti merpati. Saya menggarisbawahi ada 3 kata kunci di sini. 1 keyword ya, kunci. 1 kata mengutus. 2 kata cerdik. Yang ketiga, kata tulus. 3 itu yang kita akan pelajari sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengutus murid-murid. Ya. Ketika mengatakan ini, Tuhan Yesus itu ketika itu sedang mengutus murid-murid. Nah, kita diutus untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya. Untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah datang. Kita harus menerima itu dan memberitakan itu. Loh, bukannya kerajaan surga datangnya nanti hari kiamat? Bukan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah turun ke bumi. Nah, kita itu harus memberitakannya kepada semua orang. Kalau perlu beritakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ke Samaria, ke Yudea, ke daerah luar, sampai ke ujung-ujung bumi. Semuanya itu harus diberitakan. Nah, Yesuslah Injil kerajaan itu. Ketika kita berada di dalam Yesus, maka kita berada, di Ibrani dikatakan, berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah itu harus kita beritakan. Dan kita memberitakan, diutus oleh Tuhan Yesus. Ternyata kita diutus, bukan menjadi seperti domba, diutus ke kawanan domba. Ya, kalau kita domba, diutus ke kawanan domba, enak, komunikasinya enak sesama domba. Sesama kita, umat Tuhan. Enak. Tapi kita menjadi domba, diutus ke sarang serigala. Artinya kita diutus ke tempat yang berbahaya. Kita diutus ke tempat yang tidak bersahabat. Kita diutus ke tempat yang dimana kita dibenci. Kita diutus ke tempat dimana kita dianiaya. Di situ aniaya terjadi pada waktu itu, banyak yang mati. Penginjil-penginjil, misionaris-misionaris banyak yang mati. Dibunuh karena ajaran mereka tidak sesuai yang mereka mau. Ya. Nah, ayat-ayat ini bukan hanya murid-murid saat itu. Saat itu memang Yesus mengutus murid-murid. Bapak Ibu di sini murid Yesus, amin? Ada berapa di sini murid Yesus, angkat tangannya? Yang mengaku murid Yesus. Kalau kita adalah murid Yesus, berarti kita juga diutus. Amin. Nah, kita juga diutus Tuhan, bukan ke tempat yang enak, ada tempat yang berbahaya. Tidak selalu kita diutus itu ke tempat yang enak. Ada tempat yang penuh tantangan, penuh onak duri. Kesitulah kita diutus. Nah, kata mengutus di sini, kalau kita baca Alkitab bahasa aslinya itu berasal dari bahasa Latin missio. Missio. Dalam bahasa Inggris misi, S-nya 2. Tapi kalau di Indonesia kan misi, S-nya 1. Misi saja. Ya. Berarti kata mengutus itu, itulah yang disebut misi yang ada kita kegiatan selama sebulan ini. Itu diawali adalah karena Tuhan Yesus mengutus murid-murid. Nah, ketika kita mulai masuk ke dalam dunia kerja, ketika kita masuk ke dalam dunia pelayanan, ya, untuk menyatakan Injil kerajaan Allah itu ke seluruh dunia, maka kita pasti akan berhadapan dengan dunia yang keras. Kita berhadapan dengan dunia yang licik, yang licin, dunia yang kejam. Tidak selalu dunia ini baik-baik saja. Penuh tipu daya yang menyesatkan. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada kita semua saat ini. Pada saat kita melakukan pekerjaan kita, dimanapun, apapun pekerjaan kita, dimanapun pada saat kita melaksanakan pelayanan kita, hendaklah kita juga harus cerdik. Hendaklah kita juga harus tulus. Kenapa harus dua-duanya? Karena kecerdikan tanpa ketulusan itu akan menghasilkan manusia predator. Tahu predator? Yang suka makan sesamanya. Dalam bahasa Chinese suka ngeciak. Tahu yang ngeciak? Diciak itu, dimakan. Artinya dihabisi. Itu orang kalau punya kepandaian, punya kecerdasan, punya skill, tapi hatinya jahat, hatinya tidak tulus dalam pelayanan, hatinya tidak tulus dalam bekerja, itu akan menghasilkan manusia predator yang menghalalkan segala cara. Kalau perlu mencelakakan orang lain untuk mencapai misinya.
Oleh karena itu kita selain memiliki skill, memiliki kecerdikan, kita juga memiliki kepintaran, kita juga harus memiliki ketulusan di dalam kita bekerja. Ketulusan dalam kita melayani Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi manusia predator yang suka ngejar orang. Amin. Nah bagaimana kalau sekarang kita cuma punya hati yang tulus? Kita hanya punya hati yang baik, tapi tidak cerdik, tidak pintar, malah on. Punya hati yang baik, hatinya cerdik, tapi nggak punya skill apa-apa. Apa yang terjadi? Ketulusan tanpa kecerdikan atau kepintaran tidak menghasilkan perubahan apapun. Dari dulu sekarang sampai selamanya tetap selama segini-segini terus. Saya harap GSJA Bethlehem Pemalang nggak segini-gini terus. Tahun depan semakin bertambah. Itu menandakan bahwa terjadi successful mission. Misi gereja ini tercapai. Oleh karena itu setiap gereja, setiap organisasi, bahkan setiap orang harus mempunyai misi di dalam hidupnya. Misi itu apa sih? Sesuatu yang kita kerjakan untuk mencapai visi. Visi itu apa? Impian kita, cita-cita kita ke depan. Apa cita-cita ke depan? Jemaat bertambah. Ini kita perluas ke sana. Kita perluas ke sana. Itu cita-cita kita, amin. Ya, bukan cita-cita Bapak Gembala doang kan? Cita-cita kita, amin. Nah, termasuk saya berarti. Perluas ke sana gereja pertama. Itulah misi kerajaan Allah. Memperluas kerajaan Allah itulah yang disenangkan, yang menyenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus tulus tapi juga cerdik. Bapak Ibu tidak cukup ada punya ketulusan, punya hati yang baik, punya pola hidup yang benar, tapi tidak mengerti apa-apa. Kita harus punya skill, kita harus punya kecerdikan, kita harus punya keterampilan, kita harus punya kecerdasan. Itulah yang disebut firman Tuhan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, artinya pintar, dan tulus seperti merpati. Nah bagaimana supaya kita bisa mencapai misi yang sukses, bahkan bukan hanya sukses yang biasa-biasa saja, sukses besar, sukses yang luar biasa. Yang pertama, ini senada dengan ayat ini, Mazmur 78 ayat yang 72. Kita harus tulus dan juga cakap. Nah, kalau pemazmur mengatakan cakap. Cakap di sini bukan ganteng, cantik, bukan ya. Cakap ini artinya pintar kerja. Cakap itu artinya pintar, smart. Ya, udah. Mazmur 78 ayat 72. Yang pertama adalah kita harus tulus dan cakap. 1, 2, 3. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ia, Gembala Agung, Tuhan Yesus, mengembalakan mereka. Dulu kan Tuhan Yesus turun ke dunia kan menjadi gembala, ya, gembala yang agung. Ya, Tuhan Yesus mengembalakan umatnya. Ia mengembalakan itu dengan ketulusan, dengan kebaikan hatinya, dengan kebenaran hidupnya yang benar. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi tangan yang cakap itu artinya tangan yang mempunyai skill. Tangan yang terampil. Di tangannya bisa membawa orang menjadi sukses. Tapi tangan orang yang tidak berhikmat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita jangan menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa. Kita harus terus memohon hikmat kepada Tuhan sehingga kita diberikan kemampuan tangan kita ini menjadi tangan yang cakap. Kita diubah Tuhan hati kita itu menjadi hati yang tulus. Amin. Di dalam pelayanan dan baik di dunia kerja ya, dan juga di dunia kerja, pemazmur katakan kita harus punya ketulusan dan juga kecakapan. Artinya kita harus punya kecerdasan. Ya, kita harus punya skill, punya hikmat. Yang penting hikmat dari Tuhan itu yang paling nomor 1. Kecakapan dan ketulusan merupakan 2 kualitas penting yang dilihat oleh dunia. Ya. Kalau tidak ada kualitas itu, dunia tidak akan melihat kita. Susah kita ngelamar kerja ke sana ke sini, tapi kita tidak punya skill apa-apa. Kamu lulus apa? Lulus SD. Bisa kamu apa? Bisa beresin kebun? Nggak bisa. Bisa memangkas potong rumput? Nggak bisa. Semua tangannya kaku kalau bawa kerja nggak bisa. Nggak punya skill apa-apa. Itu nggak ada kualitas. Maka sulit bagi kita untuk mengikuti perkembangan dunia ini. Sulit bagi kita untuk mengikuti persaingan di dunia ini. Ya, tidak hanya di dunia pelayanan, termasuk juga di dunia kerja. Nah, kecakapan itu disebut kompetensi. Katakan sama-sama, kompetensi. Orang yang mempunyai kecakapan itu disebut orang yang berkompeten. Orang yang berkompeten, orang yang mempunyai kompetensi, orang yang mempunyai kecakapan, itulah yang dihargai, bahkan dicari oleh dunia. Di Google aja banyak itu. Orang yang pintar-pintar, orang ditarik, dikasih beasiswa, dikirim ke luar negeri, sekolah di sana, setelah itu, setelah selesai kuliah, ditarik kerja di perusahaannya. Jadi orang-orang pintar itu dicari dan ditariki. Habibie dulu, presiden kita yang dulu, Habibie itu di Jerman, ditarik oleh Pak Harto pulang. Karena dia cerdas, jenius, bisa bikin pesawat terbang. Ditarik, dikasih jabatan menteri. Ya, jadi orang cerdas, orang berkompeten itu ditarik kemana-mana. Bukannya kita mencari kerja, pekerjaan mencari kita. Amin. Di dalam dunia pelayanan juga begitu. Kita harus memiliki kecakapan, tapi juga memiliki ketulusan. Itulah yang pertama, harus tulus dan cakap atau cerdik atau pintar. Yang kedua, ya, Kolose 3 ayat 23. Yang kedua adalah kita harus selalu bekerja sungguh-sungguh. Bekerja yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam kita melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan kita harus melakukan sungguh-sungguh. Amin. Apapun tugas yang diberikan kita di dalam pelayanan, lakukan itu yang sungguh-sungguh, lakukan yang excellent, yang terbaik yang kita bisa. Caranya bagaimana untuk memotivasi kita sungguh-sungguh? Aku lakukan ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untukku, yaitu berkorban nyawa bagiku, mati, disiksa bagiku, mencurahkan darahnya untukku, untuk menebus aku. Maka aku pun harus memberikan yang terbaik untuk dia. Kita harus berkomitmen seperti itu. Bekerjalah, kalau kita bekerjalah yang terbaik, yang sungguh-sungguh, yang kita bisa sekuat tenaga kita, mengerahkan segenap kemampuan kita. Aku bekerja bukan karena bosku, aku bekerja karena untuk Tuhan. Karena kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kita naik jabatan, hasilnya kita dapat gaji yang besar, itu kan kita pergunakan 1/10-nya untuk kemuliaan Tuhan, kita kembalikan untuk Tuhan. Lakukan semua pekerjaan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, kita harus punya prinsip. Sebagai orang Kristen kita harus punya prinsip. Supaya misi kita berhasil, kita harus punya prinsip. Di dalam kita bekerja, kita harus bekerja dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita bekerja tapi benar, ya, sungguh-sungguh, maksudnya benar sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman. Harus selalu sesuai dengan kebenaran firman, itu prinsip. Nah, yang ketiga, kita harus terus berimprovisasi, harus meningkatkan kemampuan, harus meningkatkan skill kita, harus meningkatkan pengetahuan kita. Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41. Terus berimprovisasi, meningkatkan kualitas kita. Baik keterampilan maupun kemampuan semuanya.
talenta kita asah sehingga terus meningkat berimprovisasi. Matius 5 ayat 41, 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya ulang ya, perhatikan Bapak Ibu dengarkan dan perhatikan. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berarti kita harus melakukan lebih. Ya, begini nih. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil. 1 mil itu berapa kilometer? 1,6 kilometer kira-kira kalau jalan kaki dari sini ke Beji gitu ya. Pernah ada yang jalan kaki pulang ke Beji dari sini, jalan kaki. Tapi ada seseorang, anggap aja seorang itu dokter, Pak Dokter, menyuruh, sakit kamu apa? Diabetes Om. Oh sakit diabetes ya, kalau kamu mau kadar gula kamu normal, tiap-tiap hari kamu harus berjalan 1 mil. Harus tiap hari berjalan, nggak usah lari dah, jalan aja atau jalan cepat. 1 mil tiap hari, besok 1 mil lagi. Firman Tuhan katakan. Ya, orang itu, orang ya sakit diabetes, Bapak Ibu tahu gejala sakit diabetes? Orangnya selalu lemas, letih, lesu, ngantukan. Ya, itu orang sakit diabetes. Berarti kalau sini dengar khotbah ada yang ngantuk, jangan-jangan diabetes. Harus cek kadar gula. Kadar gulanya tinggi. Ya, itu orangnya loyo, lemes, letih, lesu. Ya suka pipis terus. Bentar, ini ya. Itu gejalanya. Oh kamu ini gejalanya diabetes. Pak dokter menganjurkan kalau kamu mau sembuh dari diabetes tiap-tiap hari, kamu melakukan jalan kaki sejauh 1 mil tiap-tiap hari. Orang yang sakit diabetes nggak apa, pengennya kan duduk malas-malasan. Karena badannya lemah. Akhirnya karena dokter yang suruh dia pengen gulanya turun, dia pengen sehat. Akhirnya dia lakukan juga dengan terpaksa. Itu ayat bagian A. Dan siapapun memaksa engkau berjalan 1 mil. Bagaimana firman Tuhan berkata? Berjalan. Ini perintah firman Tuhan. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Aduh 1 mil aja aku terpaksa ngelakuinnya ya. Tapi firman dulu berjalan sama dia 2 mil. Berarti kalau 1 mil aja jalan bisa sehat, kadar gulanya turun, kalau berjalan 2 mil bisa sehat banget. Luar biasa hasilnya. Nah firman ini berbicara ada 2 kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berjalan 1 mil tapi dengan terpaksa. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berjalan 2 mil dengan hati yang gembira. Hati yang sukarela. Hati yang sukacita. 2 mil dilakukan dengan sukacita. 1 mil dilakukan dengan kepaksa. Nah, apa bedanya? Kelompok 1, orang-orang di kelompok 2. Nah, nanti Bapak Ibu memilih, aku mau di kelompok berapa? Silakan ya setelah mengerti ayat firman Tuhan ini. Nah, orang yang ada di kelompok pertama tadi. Kelompok pertama apa tadi? Yang berjalan 1 mil dengan terpaksa. Kelompok 2, orang yang berjalan 2 mil dengan sukacita. Yang pertama, orang yang di kelompok pertama itu bekerjanya. Kalau dia terjun dalam pelayanan, melayaninya hanya berdasarkan job description. Katakan job description. Job description. Artinya dia hanya melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Bapak Gembala. Ya udah itu. Udah lakukan itu. Itu pun kadang-kadang dilakukan dengan terpaksa. Ya. Disuruh jalan 1 mil, ya lakukan itu tapi dengan terpaksa karena dia sebetulnya lemas. Sebenarnya nggak mau, tapi karena dokter yang suruh, ya akhirnya dia berjalan juga supaya sehat. Nah itu. Yang pertama, bekerja hanya memenuhi tuntutan pekerjaan sesuai dengan job description. Ya. Nah orang yang berjalan yang kelompok 2 tadi itu bekerja melampaui tuntutan, melampaui job description. Misalnya Bapak Gembala memberikan tugas, jalankan misi kamu. Pokoknya target kita tahun depan jemaat harus ada 50 misalnya. Ini target Bapak Gembala, target kita semua. Tahun depan target kita jemaat harus ada 50. Tapi dia akan berusaha sekuat tenaga dengan mengasah skillnya, mengasah kemampuannya. Bukan 50 yang dikejar, tapi 60. Orang yang berada di kelompok kedua itu bekerja tidak hanya sesuai dengan job description yang diberikan kepada dia, tapi melampaui target. Melebihi target. Itu bedanya. Yang kedua, orang yang berada di kelompok pertama, dia patuh. Kepatuhannya, kewajibannya, melakukan apa yang dilakukan, apa yang ditugaskan, tidak lebih. Dia hanya patuh. Dia hanya merasa punya kewajiban dengan pekerjaan apa yang ditugaskan kepadanya. Udah itu aja dilakukan. Tapi orang yang di kelompok 2, dia memiliki keinginan untuk melakukan lebih dari kewajiban. Amin. Misalnya kita sekolah. Orang yang di kelompok pertama, sekolah, kenaikan kelas. Saya naik kelas dengan nilai C atau C plus naik kelas nggak? Naik kelas. Udah cukup, puas. Yang penting naik kelas. C plus nggak apa-apa lah. Yang penting naik kelas, nggak ngendok. Tapi orang yang berada di kelompok 2, dia tidak hanya mau naik kelas dengan nilai C plus. Tapi dia berusaha belajar sekuat-kuatnya. Belajar keras. Supaya dia bisa naik kelas dengan nilai B. Atau nilai A. Atau nilai A plus. Itu orang yang di kelompok 2. Yang berjalan 2 mil dengan sukacita bersama Tuhan. Yang ketiga, usaha orang, ini kelompok pertama ya. Usahanya hanya secukupnya untuk memenuhi standar kualitas minimal. Standar, asal udah mencapai, yang tadi itu, kalau nilai itu udah C plus udah cukup. Yang dikejar hanya standar, batas standar itu. Udah mencapai standar, bisa lolos ya sudah. Tapi orang yang berada di kelompok kedua, dia memiliki usaha-usaha tambahan. Upaya-upaya yang lain untuk dilakukan. Untuk memberikan hasil yang bukan hanya biasa-biasa saja, melainkan memberikan hasil yang luar biasa. Itu orang yang kelompok 2 yang berjalan 2 mil. Yang keempat, dampak. Orang yang bekerja di kelompok pertama, itu dampaknya hanya terbatas untuk memenuhi harapan. Terbatas harapannya sudah tercapai ya sudah. Tapi orang yang di kelompok kedua, dampaknya melebihi, melampaui apa yang diharapkan. Bahkan bisa menginspirasi orang lain. Dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi teladan walaupun kamu masih muda. Masih muda aja jadi teladan, apalagi yang tua. Harus menjadi teladan juga. Kita harus dipinta firman Tuhan meminta kita untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, kalau kita menjadi teladan, kita harus berada di kelompok kedua. Yaitu memiliki dampak yang lebih daripada yang diharapkan sehingga bisa menginspirasi banyak orang. Yang kelima, yang terakhir, kita puas. Kelompok pertama kita puas dengan keterampilan dan pengetahuan dasar. Pengetahuan kita, keterampilan kita hanya yang dasar-dasar. Udahlah itu yang ditugaskan kita, asal kita bisa, cukup. Tapi orang yang berada di kelompok 2, kita mengembangkan performa baru. Kita mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru. Sehingga karakter kita semakin hari semakin diubahkan, semakin sempurna, semakin sama dengan Kristus. Ya, itu bedanya. Jadi kita tidak hanya puas dengan kemampuan dasar, tapi lebih dari itu. Kita mengimprovisasi diri terus, berprestasi terus, belajar terus, memohon hikmat terus, ber-WPDA terus, connect dengan Tuhan, ya, connect with God di surga. Ya.
supaya dia turun memenuhi kita. Dan Tuhan memberikan kita kesuksesan yang luar biasa. Misi kita berhasil. Successful mission akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan sukses yang sejati. Sebagai orang Kristen yang sejati, kesuksesan yang kita raih juga harus kesuksesan yang sejati. Apa bedanya kesuksesan yang sejati dengan kesuksesan yang biasa? Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita meraih kesuksesan, ya, kita bisa menjaga hati sehingga hidup kita tetap benar. Amin. Ada orang setelah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, sukses luar biasa, menjadi kaya luar biasa, perangannya berubah. Cara jalannya berubah. Dulu jalannya begini. Setelah sukses jalannya, wow. Dulu semua orang dianggap setara, semua sesama manusia itu sama. Tapi setelah sukses jadi orang besar, jadi orang kelihatan kecil-kecil kayak semut. Gue injak loh, dikit-dikit gue injak. Nah itu bukan kesuksesan yang sejati. Kenapa? Karena sebentar saja dia mengalami kesuksesan, sebentar lagi kesuksesan itu hilang, diambil oleh Tuhan. Karena dia tidak memiliki hati yang benar ketika diberkati. Dia tidak memiliki hati yang benar ketika meraih kesuksesan. Harusnya supaya kita meraih kesuksesan gampang apa susah? Susah loh meraih kesuksesan, gak gampang. Tapi kita mempertahankan kesuksesan supaya kita tetap sukses selamanya itu lebih gampang apa lebih susah? Lebih susah lagi mempertahankan. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan sehingga terus sukses terus sampai Tuhan Yesus datang kembali? Caranya adalah kita harus memiliki hati yang benar ketika kita mengalami kesuksesan yang dari Tuhan. Jaga hati, pelihara hati, kita tetap benar, tetap rendah hati, tetap berdoa. Tetap melayani Tuhan. Jangan setelah sukses, dulu rajin, doa pagi. Setelah sukses, gak pernah muncul ibadah-ibadah doa, gak pernah, bahkan ibadah minggu pun bolong-bolong. Apalagi diajak puasa, wah, setelah jadi bos gak mau. Itu bukan kesuksesan yang sejati. Yang kedua, kesuksesan sejati adalah keluarga. Orang yang sukses, yang sudah berkeluarga. Sebelum dia sukses, suami, istri, anak, hubungannya harmonis. Tapi setelah sukses, sibuk. Jam 12 malam masih meeting, nggak tahu meeting dengan siapa. Masih meeting. Nggak ada waktu untuk keluarga. Nggak pernah ketemu anak, nggak pernah ketemu istri. Sukses sih sukses, kaya sih kaya, diberkati luar biasa. Tapi itu bukan kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang seperti itu nggak lama lagi juga diambil lagi sama Tuhan. Akhirnya jatuh lagi. Untuk mempertahankan kesuksesan, kita harus tetap menjaga rumah tangga. Tetap jaga istri, jaga suami, jaga anak-anak. Beri waktu kepada mereka. Jangan sampai kesuksesan membuat kita terlena, lalu jauh dari keluarga. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, ketika kita sukses, hidup kita harus tetap bergantung mutlak kepada Tuhan. Ketika kita belum sukses, kita tersungkur sujud di bawah kaki Tuhan. Setelah sukses juga kita tetap tersungkur sujud daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua kesuksesan adalah dari Tuhan. Dan aku mempergunakan semua kesuksesan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri.